Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Berapa usia anak yatim yang wajib disantuni, Pak Ustadz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, didefinisikan yatim itu la yutma ba'dal ihtilam. La yutma, tidak yatim lagi, ba'dal ihtilam, kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi kena hujan, Pak Ustadz, mimpi akil balik. Maka kalau dia sudah mimpi akil balik, maka dia tidak anak yatim lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua diambil dari pendapat Abdullah bin Abbas. Walaupun sudah berjanggut, kalau dia belum bisa mencari nafkah, maka dia tetap yatim. Pendapat kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Asal sudah akil balik, maka tak yatim lagi. Kenapa Ustaz tak pakai pendapat kedua? Karena saya khawatir kalau kita pakai yang kedua, nanti yang berjanggut-janggut pun berdatanglah mengaku yatim. Kau ini kenapa datang kemari minta yatim? Menurut pendapat Ibnu Abbas, walaupun dah berjanggut tetap yatim, Pak Ustaz. Kita pakai pendapat pertama. Tapi nanti waktu pembagian santunan, yang tak yatim ini, yang sudah semester 1 di kampus, tetap kita kasih bantuan, tapi bukan dari kotak yatim. Dikasih dari kotak sodakoh, bukan solawat. Dari kotak sodakoh. Santunan anak yatim dan du'afa. Yang yatim kasih dari kotak yatim. Adapun yang omaknya mati, ang ayahnya Bang Toib tak balik-balik, atau yang dia sudah kuliah, maka tetap dikasih santunan, bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak sodakoh dan du'afa. Jangan kasihkan duit yatim kepada mereka. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu makan api neraka. Hati-hati tentang santunan anak yatim. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada ceramah saya yang tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama paketnya habis, yang kedua pokak. Dua, berapa lama mu'alaf yang wajib disantuni itu, Pak Ustadz? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambutlah Allah, bilanglah, apalah payahnya menyenangkan hati Ustaz. La ilaha illallah. Tapi sekarang 88 ini tak bisa. Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Innama shadaqatu lil fuqara, fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallaf, muallaf ini tak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyaklah yang mempermain-mainkan sertifikat mu'alaf. Mu'alaf zaman Nabi itu bagaimana? Kepala suku, kalau dia dikasih, maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akid, suku Talang Mama. Kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang dimaksud dengan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Zaman sekarang, dikasih dia, bininya pun tak mau masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap dikasih, tapi bukan karena dia mu'alaf, dia dikasih karena dia fakir atau miskin.
tolonglah Pak Ustadz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 pekala, gitu. Ah, kasihlah. Susah. Bukan karena mu'alafnya, tapi karena dia fakir miskin. Wal gharimin, gharim ini pun tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharim dililit utang. Kalau dibuka lah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid Syuhada nih. Karena semua orang Pekanbaru nih dililit utang, semua utang. Dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya itu lunas. Wa banis sabil, Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi dikasih. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu, membohong. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Singgah Pekanbaru, dikasih. Sekarang tuh banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Sekijang, bolak-balik dia balik. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mu'alaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Basi. Jangan gara-gara ini nanti mu'alaf tak dikasih. Apa hukumnya berusaha walet? Karena sarang walet itu terbuat dari air liur burung. Nabi sedang khutbah di Padang Arafah. Ketika sedang khutbah itu datanglah onta menjilat baju Nabi. Menjilat kain ihram Nabi, onta dijilatnya. Nabi sholat dengan bekas jilatan air liur itu. Sekarang pertanyaannya, apa hukum air liur hewan? Halal apa haram? Memang payah ya kalau belum sarapan. Nabi khutbah, datang onta menjilat bajunya. Habis itu Nabi sholat, dibawanya baju yang kena jilat itu. Pertanyaannya, apa hukum air liur? Halal. Seandainya tak halal, pasti digantinya baju itu atau dibasuhnya. 2. Kalau ada kucing menjilat air minum itu halal apa haram? Halal. Karena kata Nabi itu tawafun wa tawafat. Karena itu binatang yang lalu lalang. Air liur kucing halal, air liur onta halal. Dikiaskanlah kepada air liur walet. Itulah dasar orang yang mengatakan air liur walet itu halal. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditampung air liur kucing diminum. Apa hukum air liur walet? Halal. Mana hukum, mana dalilnya? Kias. Karena halal air liur onta, halal air liur kucing, maka halallah air liur walet. Lalu kenapa ada ustadz yang mengatakan air liur walet itu haram? Air liur walet jadi haram karena bercampur dengan najis. Dia tidak najis, tapi karena bercampur dengan najis, maka berubah menjadi mutanajis. Jadi mutanajis, berubah jadi najis. Air liur walet itu suci, tapi sampai sekarang walet ini belum punya WC umum. Bercampur dengan ciri walet. Maka itulah yang menyebabkan. Tapi rupanya sarang walet itu dipasangnya CCTV. Pasangnya CCTV pakai infrared, nampaklah di situ bahwa walet ini sarangnya di sini, buang nya di sini. Tak bercampur kata dia. Maka itulah ada yang mengatakan sarang walet halal. Oh tidak Pak Ustaz, walet ini mengganggu kami, tak bisa kami tidur malam ribut. Itu lain lagi hukumnya, bukan hukum air liur. Itu hukum membuat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Habislah disumpah orang, mampuslah yang punya walet. Setan anakku tak tidur-tidur. Akhirnya duit hantu dimakan setan. Maka jangan buang sarang walet di tengah pemukiman masyarakat yang ribut sehingga orang tak tentram, mengganggu. Cicit. Iman ini kata Nabi bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman. Mengganggu di jalan, buang. Mengganggu telinga orang, terganggu anak orang tak bisa tidur tengah malam. Tak tidur malam. Ustadz katanya umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustadz?
Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dhalalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek menjawab. Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis siapa dibawanya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini, innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi nerakum. Hadis yang lain, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran pontang panting, tajwid belintang pukang, mau berbini 2. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek. Banyak yang setuju nih. Mengejek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang, masuklah dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak, atau masuk jurang, atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan materai 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada materai. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materai 6.000. Waspadalah. Kabarnya tahun 2021 materai sudah jadi materai 10.000. Maksud saya Bapak siapkan materai 10.000 karena yang 6.000 tak laku lagi.
Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan, termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat, Bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustadz. Asal ku tengok update status istri mudanya berkunang-kunang, gelap dunia ini kurasa. Salat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya talak. Perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustadz. Kusangka ini tenang. Tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustadz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustadz muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan. Ada, bukan saya katakan tak tahan. Tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk insya Allah. Amin. Takut mereka. Takut. Bapak ini ringan aja mengaminkan tadi. Amin gitu deh. Dia tak tahu kamera tertuju ke wajah dia. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustadz, ini ada jamaah kita Pak Ustadz, istrinya anak dari jam 8 pagi tadi tak lahir-lahir Pak Ustadz. Tolong bacakan Pak Ustadz. Bingung saya, apa yang mau saya bacakan? Baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isinya. Menggoncang keluar isi. Gitu deh. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saja dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya la Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila itu. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas, yang kedua tentang orang gila, yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi tadi. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak, halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi SAW. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing, mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf, biar dipotong dibagi ke fakir miskin, anak yatim. Saya untuk apa makan kambing? Saya mana tak bisa membedakan kapan awak serius, kapan awak bergurau. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya itu Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kawannya itu bilang kami ini pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satupun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi itu istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengatakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjarakan dia, kau benamkan dia dalam penjara.
Udah jelas? Nah, udah lakukanlah. Yang tanya juga lagi. Ini kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajian lagi tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini tak buka kantor polisi, Senin kau masukkan dia, laporkan. Saya yang ngejek-ngejek itu saya laporkan, mencret dia. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah. Apakah uangnya itu riba Pak Ustadz? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, mengumpulkan duit 100.000. Sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100.000 mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar, ikan itu kenyang. Dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi. Karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat. Ikan tuh kenyang di bawah. Tengok ikan, kesian gitu. Aku kenyang gitu ikan. Judi. Tapi kasusnya ini beda. Saya punya toko. Jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung. Untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli-pembeli saya, lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini. Uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal. Karena bagi hasilnya itu mudharabah. Karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional. Menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah. Tapi karena dia mau menarik nasabah, diundi. Maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya. Pagi ini juga, secepatnya sebelum merubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non-muslim? Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru nih, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir di dekat simpang Damai Langgeng. Begitu sampai di situ, dokter itu pun sakratul maut. Tak ada lagi. Tinggallah satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non-muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu. Antabarruhum, kau buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baru saja dapat kabar, pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk Yayasan Tabung Wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bahtiar Bakar. Meninggal dia pagi ini. Niat baiknya sudah sampai. Untuk Pak Bahtiar Bakar dan orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya memelihara reptil, ular, iguana? Nabi SAW ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini memelihara burung. Nama burungnya Nughair. Yang punya burung Umair. Nama burungnya Nughair. Nughair itu artinya burung pipit. Dulu burung gereja, pindah ke masjid burung mu'alaf.
Jadi kata Nabi kepada Umair tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa kabar burung pipit engkau? Itulah dalil boleh memelihara burung pipit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Buat sangkarnya itu besar supaya dia bisa terbang kian kemari, ada pokok kayu, ada kolam-kolam di dalam, buat dia berpasang-pasang di dalam. Kalau bisa burung pipit satu, buat burung pipit perempuan betina itu agak 5, agak 3, biar poligami dia. Bilang sama ibu tuh, aku memang tidak bisa ma, tapi burung ini kita biarkan ya. Jangan tersiksa dia di situ. Lalu kemudian bisa tak dikiaskan burung ini Pak Ustadz kepada reptil, ular sawah dan lain sebagainya? Inilah yang saya belum ketemu titik. Kok bisa dia menyamakan ular sawah, apalagi ini ular nih kan banyak sebagian kita menjijikkan. Maka dalam Islam itu apa kadar standar keislaman seseorang itu, bagaimana kita mengukur kualitasnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seorang, tengoklah dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Ada orang memelihara ular sawah, ular tuh makan daging, dia makan ikan asin. Memelihara ular sawah, budgetnya 1 bulan 3 juta. Ada anak yatim tak bayar uang sekolah di Pekanbaru nih, jual tisu di lampu merah. Lebih sayang dia sama ular daripada anak yatim. Fadzalikal ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu maka saya pribadi lebih setuju kalaupun mau melihara burung seperti yang dalam hadis. Adapun ini lebih baiklah budgetnya itu. Ada orang memelihara anjing herder untuk sampo anjingnya aja budgetnya sampai 500.000 untuk sampo anjing, belum lagi dokter anjing, belum lagi makanan anjing. Sementara dia pun ke dokter tak pernah. Dia pun pakai sabun telepon. Tahu ibu sabun telepon kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih menyalurkan hobi lagi pula. Dulu saya pernah memelihara burung serindit. Tahu burung serindit? Khas Riau itu burung serindit. Saya belilah di pasar Air Molek Indragiri Hulu burung serindit. Saya sangkarnya dari rotan yang dibelah. Saya sangkurkan di pokok jambu. Begitu balik sekolah, waktu itu masih sekolah, balik sekolah aku tengoklah burung serinditku itu dikerubungi semut angkrang. Maka saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrang yang menggigit matanya, menggigit mulutnya. Setelah itu saya lepaskan, hai burung serindit, minta maaf kepada Allah Ta'ala, aku lepaskanlah. Waktu itu saya kelas 5 SD. Sejak itulah saya tak mau memelihara burung, karena menurut saya kelas 5 SD sudah berakal saya. Ini ada pula orang udah bercucu tak berotak. Kelas 5 SD saya sudah merasakan bagaimana sayangnya ke hewan, ke burung. Sampai sekarang tak mau saya. Kalau anak-anak ini mau minta, mau, nanti kita beli, kita buatkan sarang besar. Sarang besar, buat sarang, masukkan situ burung kuau, burung cendrawasih, atau burung-burung apa. Tapi jangan lupa urus surat izinnya. Kalau tidak nanti kau dikurungkan ke polisi hutan. Oke, nah ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam, nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI Kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ.
Nanti mereka sudah mabuk, baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram. Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang tiga, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Nggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang enggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi. Hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya,
dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Subscribe media Islam Rizky TV. Belikan bajunya. Senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini. An qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin. Azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insya Allah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Na'udzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam, ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat.
Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah, lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi, apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustadz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah ku ceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridho kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda Jangan lupa motor like media nggak Islam dikunci, Rizky TV. malah berhenti mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka kukumu. Kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita, yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7, bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak sekali. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, kecampur dengan darah bakteri penyakit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Maka kita Tentunya disuruh banyak sekali ilmu, hikmah, dan makanlah, manfaat tapi yang yang bisa dimakan kita itu jadikan apa? pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Baik. Sekarang Toib nggak pulang. Mohon maaf Pak Toib nyantur sini. Masya Allah, tabarakallah. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat. Untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim.
Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak Muslim. Ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini. Ini untuk non Muslim Pak. Saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah Muslim, kemah non Muslim boleh. Acara misanya jangan datang. Datang selamat pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini, jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil Bapak parkir di situ. Bapak nih kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustadz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi zamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustaz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustaz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustaz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada ustaz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunat. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya?
tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah. Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya dua kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Sudah siap mau menerkam nih. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini. Sudah lembut hati. Alhamdulillah. Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Nah, ini agama ini menyelesaikan musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas. Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya, seperti Masjid Ar-Rahman? Apakah sah solat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz mengatakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah solat Bapak Ibu di Masjid Nabawi, karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, solat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, solat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam. Diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas. Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya, kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan. Kalau rumah itu laku, tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu. Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa, nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara, bengkok.
maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, "Nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak. Tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100.000. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak tu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, "Anakku, kau nanti jadi istri orang, kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak, nak. Apa hakku, mak? Suamimu wajib memberi kau 5. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia, nak. Tak usah kau urus-urus." Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan. Kau jangan diam-diam, kau mesti bicara. Ada namanya akhlak. Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petatah, petiti, pantun, petatah, petintih dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9. Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu ini segala macam kata sambutan habis. Sungkem itu ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap, habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia 1 hari, panggil Ustaz Mustafa Umar. "Ustaz, anak saya ini mau menikah 3 hari lagi. Tolong Ustaz nasihati dia." Begitu nasihat. Dudukkan dia. Itu nasihat pernikahan, itu seremonial belaka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.